Indeks selamat tidak pause. Di depan saya ada iPhone 17 Pro Max. Dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi mari kita mulai dengan membuka pengaturan kita. Dan di sini saya akan mulai dengan menelusuri beberapa daftar yang ada. Jadi mungkin pertama-tama kita mulai dengan baterai. Dan di sini kita punya mode daya, ada mode adaptif, mode daya rendah, dan beberapa yang lainnya. Sekarang saya sarankan untuk mengaktifkan mode daya adaptif. Fitur ini pada dasarnya akan mencoba menyesuaikan dengan penggunaan Anda dan memberikan masa pakai baterai terbaik, sambil tetap mempertahankan semua fitur yang biasanya Anda miliki. Karena, sebagai contoh, ketika Anda mengaktifkan mode daya rendah, perangkat akan memutuskan koneksi dari Wi-Fi dan data seluler saat Anda tidak menggunakan perangkat untuk menghemat daya baterai, dan hal ini misalnya dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan email. Jadi jelas, ada beberapa efek yang tidak diinginkan. Namun dengan mode daya adaptif, Anda akan mendapatkan lebih banyak fleksibilitas karena perangkat hanya akan memutuskan koneksi jika memang tahu Anda tidak membutuhkannya. Mungkin saat Anda akan tidur, perangkat bisa mempelajari bahwa Anda tidak menggunakan perangkat pada waktu itu. Jadi jelas perangkat bisa memutuskan koneksi dan tidak ada yang akan terlewatkan. Sekarang kembali lagi, kita punya hal lain yaitu tombol aksi. Jadi, alih-alih saklar, sekarang kita punya tombol yang sedikit lebih fleksibel sebagai sebuah tombol. Jadi, jika kita lihat, ada beberapa opsi seperti mode senyap, fokus, center, schism, kontrol, pintasan, aksesibilitas, dan tanpa aksi. Saya ingin menyoroti mengapa Apple membuatnya begitu sulit untuk melihat semua opsi lain yang sebenarnya memberikan pilihan, karena kontrol dan misalnya pintasan ini adalah tombol yang sangat serbaguna, tapi entah kenapa mereka dibuat abu-abu. Jadi Anda sebenarnya bisa melewatkannya jika kecerahan layar Anda agak rendah. Jadi seperti sekarang saya hampir tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu di sini. Saya hampir tidak bisa melihat ikon samar di sini, tapi saya benar-benar tidak bisa melihat opsi ini di sini. Sungguh konyol bahwa ini bahkan menjadi sebuah desain di sini, tapi ya, ini Apple. Jangan berharap mereka melakukan segalanya dengan benar. Lagi pula, kepatuhan yang setengah hati memang menjadi kebiasaan mereka. Ngomong-ngomong, salah satu opsi bagus di sini yang hampir tidak terlihat adalah pintasan. Ketika Anda memilihnya, Anda bisa mengatur agar tombol tersebut membuka aplikasi atau melakukan suatu tindakan. Sebagai contoh, kita bisa misalnya tidak memilih buku di sini karena memang tidak ada, jadi mari kita ke bagian yang baru saja diputar. Sekarang ketika Anda menahannya, tombol itu akan menampilkan yang baru saja diputar. Tapi saya belum mengatur apapun, jadi tidak ada apa-apa yang muncul. Tapi Anda paham maksud dari tombol ini. Jadi, lanjut ke bawah, kita punya tampilan dan kecerahan, dan di sini kita bisa mulai dengan mode terang dan gelap. Sekarang, salah satu keuntungannya adalah dengan memilih mode gelap secara permanen di sini. Setiap konten yang benar-benar hitam seperti area di sini, di antara pixel-pixel ini akan dimatikan sehingga tidak menggunakan energi. Tentu saja, itu akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Sekarang, di kamera mungkin ini terlihat agak abu-abu, tapi itu karena saya menggunakan tempered glass matte. Jadi itu salah satunya. Fitur lain yang bisa kamu manfaatkan ada di bawahnya, yaitu otomatis, yang akan beralih antara kedua mode ini secara otomatis, baik dari matahari terbenam hingga matahari terbit, atau pada pengatur waktu khusus sesuai pilihanmu. Sekarang jika kita melihat opsi berikutnya, kita punya ukuran teks. Nah, ini adalah opsi-opsi yang akan saya sebutkan di sini untuk orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan. Ukuran teks memungkinkan kamu untuk memperbesar ukuran teks. Sementara teks tebal jelas akan membuatnya menjadi tebal sehingga jauh lebih mudah terlihat. Sekarang di sisi lain mari kita lanjut ke bawah, dan hal berikutnya yang kita punya di sini adalah mana ya? Oh, ini dia, True Tone. Nah, fitur ini sebenarnya dalam keadaan mati secara default. Jadi jika kamu suka tampilan True Tone, kamu bisa menyalakannya di sini. Seperti yang saya sebutkan, secara default fitur ini memang mati entah kenapa. Sekarang, jika kita kembali, kita bisa lanjut ke
Sebenarnya harus mencarinya dulu. Saya tidak ingat apakah ini ada di sini atau tidak, tapi kita akan cek dengan cepat. Oke, ternyata tidak ada di sini. Saya rasa saya tahu di mana letaknya, biar saya cek dulu. Suara keyboard, nah ini dia. Jadi jika kamu mencari keyboard, di sini kamu akan menemukan opsi yang disebut umpan balik haptik. Entah kenapa fitur ini juga dinonaktifkan secara default dan fungsinya adalah ketika kamu mulai mengetik sekarang setiap kali kamu mengetik, kamu akan merasakan umpan balik haptik pada ketikanmu. Kadang-kadang butuh reboot atau keluar dari mode ini, tapi sekarang sudah aktif, saya sudah merasakan umpan balik haptik. Jadi kamu bisa mengaktifkannya di sini dan membuat pengalaman mengetik jadi jauh lebih nyaman dari segi rasa. Rasanya seperti ada sensasi sentuhan. Sensasi bahwa saat kamu menekan sesuatu, kamu seperti merasakan klik di bawah jari kamu. Jadi, ini benar-benar membuat pengalaman jadi jauh lebih baik, dan entah kenapa fitur ini dinonaktifkan secara default, jadi saya sarankan untuk mengaktifkannya. Sekarang kita lanjut ke kustomisasi layar utama. Jadi, kita akan menahan jari di area kosong, lalu klik edit dan pilih kustomisasi. Di sini kita bisa mengatur ikon-ikon, ada pilihan default, gelap, jernih, dan tainted. Sekarang tainted pada dasarnya mirip dengan clear, tapi memungkinkan kamu memilih warna tertentu tidak seperti clear yang hanya memberikan pilihan terang atau gelap. Jadi gunakan slider untuk memilih yang kamu suka. Saya akan membiarkannya seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang kamu juga bisa memilihnya dari wallpaper. Mari kita coba lagi. Gelap, nah seperti itu. Jadi saya memilihnya dari titik ini di wallpaper. Jadi warnanya otomatis menyesuaikan dengan apa yang kamu pilih. Sekarang kita juga punya fitur flip. Jadi latar belakangnya gelap dan warna yang kamu pilih akan menjadi warna gambar atau ikon itu sendiri. Dan ini dia terang, jadi ini akan berubah tergantung apakah kamu menggunakan mode terang atau gelap, jadi pada dasarnya seperti itu, atau kamu juga bisa memilihnya secara permanen jika mau. Ya, kamu tahu, ubah ke, nah seperti itu, jelas gelap. Dan satu hal lagi di sana yang tadi tanpa sengaja saya tutup, yang bisa kamu lakukan adalah di sini, kamu bisa melihat kotak ini. Ini memungkinkan kamu untuk memperbesar ukuran ikon, tapi dengan melakukan itu, kamu juga akan menghilangkan teks di bawahnya. Jika kamu mengandalkan teksnya, mungkin itu bukan pilihan yang cocok untukmu. Sekarang kembali ke pengeditan di sini, edit, kamu juga punya beberapa tambahan seperti menambahkan widget. Jadi kamu bisa menambahkan jenis widget apapun dari sini ke layar utama, tentunya dengan asumsi kamu punya cukup ruang untuk itu. Dan kamu juga bisa mengubah ukuran widget yang sudah ada, tapi sepertinya tidak untuk yang ini. Coba saja di sini mungkin edit tampilan layar Anda, lalu tambah widget yang tersedia, coba pilih widget baterai yang informatif misalnya. Oke, sekarang tambahkan widget tersebut ke layar utama Anda. Ya, yang ini bisa diubah ukurannya, tapi saya hanya bisa memperbesarnya. Entah kenapa saat saya perbesar, malah informasinya jadi lebih sedikit. Masuk akal. Jadi seperti itu. Sekarang mari kita lanjutkan, mari kita buka aplikasi foto kita yang ada di ponsel ini. Sepertinya saya akan ambil iPhone lain. Saya tidak ingin terhubung ke jaringan hanya untuk mendemonstrasikan ini, dan cara kerjanya persis sama di antara perangkat ini. Jadi, mari kita masuk ke dalam bagian foto ini, dan di sini, setelah kamu memilih satu foto tertentu atau foto apapun yang kamu inginkan, kamu akan segera melihat tombol penting ini di sini. Ketika kamu mengkliknya, foto tersebut akan dipindai dan kemudian menggunakan Apple Intelligence yang sebenarnya belum tentu benar-benar cerdas, mengubah gambar itu menjadi semacam gambar 3 dimensi. Jadi saya bisa mengangkatnya, dan sekarang kamu bisa lihat saat saya mulai menggerakkannya, gambar ini punya kedalaman. Sekarang, ketika fitur ini diaktifkan, tombol ini di sini, saya bisa berpindah antar foto dan efek ini akan tetap ada seperti yang kamu lihat.
dan memang efeknya cukup bagus dan meyakinkan. Baiklah, mari kita lihat apakah saya memperbesarnya. Anda dapat melihatnya bekerja dengan sangat baik dan bagaimanapun juga ia bekerja dengan sangat baik, tetapi saya akan menyebutkan ada sedikit kejanggalan pada ini. Jadi mari kita pilih ini sebagai contoh yang bagus. Ini yang tinggal sekalian saya lakukan adalah menggesernya ke sisi tertentu dan mengambil tangkapan layar sehingga Anda dapat melihat apa yang akan saya bicarakan. Jadi mari kita pergi dan menyimpannya. Pergi. Ayolah, biarkan aku saja. Nah, ini dia tangkapan layarku. Jadi, jika saya perbesar secara spesifik, misalnya di sini, jendela ini, Anda bisa melihat ada semacam bilah di sini, dan karena saya menggesernya, biasanya patung itu menutupi bagian jendela ini. Ini menggunakan kecerdasan buatan Apple, dan seperti yang saya bilang, ini tidak terlalu cerdas, jadi seolah-olah ada folder di situ, dan benar-benar gagal mengenali ini sebagai jendela, dan gagal melihat struktur sisanya. Jadi tidak memberikan bilah ini, dan hanya membuatnya menjadi semacam blur yang buram di sini, hasilnya tidak bagus. Hal yang sama juga terjadi jika kita gulir ke bawah di sini. Jadi di sini ada tanaman, jika saya perkecil, ini akan lebih jelas. Tanaman di sini, Anda bisa dengan jelas melihat bahwa ini adalah tanaman dan berhenti menjadi tanaman di sini dengan garis pembatas yang jelas. Ini juga merupakan area di mana patung ini menutupinya ketika Anda tidak menggesernya. Dan Anda bisa lihat apa yang dilakukan adalah pada dasarnya mengambil warna apapun yang ada di sini dan hanya seperti hub diburamkan. Jadi warnanya memang diberikan tapi tidak benar-benar detail yang seharusnya ada di sana. Seharusnya area ini diisi secara generatif, tapi tidak terlalu berhasil melakukannya. Jadi pada wallpaper atau gambar tertentu yang Anda pilih untuk ini, jika Anda ingin bereksperimen, efek ini bisa terlihat lebih baik atau lebih buruk, tergantung pada latar belakangnya dan juga subjeknya. Jadi sebagai contoh di sini, patung ini sebenarnya adalah contoh yang sangat bagus tentang seberapa baik fitur ini bekerja. Jadi kembali ke sini. Jadi ini benar-benar menunjukkan dengan baik seberapa bagus fitur ini bekerja. Jika saya perbesar, Anda bisa melihat ini dengan sangat jelas. Dan ini terlihat tajam, terlihat bagus. Tentu saja jika Anda tidak memperhatikan bagian belakangnya. Jadi ini adalah contoh yang baik, tapi Anda mungkin punya contoh lain yang tidak sebagus ini. Mari kita lihat apakah saya bisa menemukan sesuatu. Mari kita coba yang ini. Ini terlihat cukup oke. Tidak sebagus yang jauh lebih sebelumnya. Tuh. Ini cukup oke. Oh, satu hal lagi soal latar belakang. Latar belakang yang bagus untuk hal-hal seperti ini, di mana Anda tidak melihat isian AI yang jelek seperti ini, adalah pada wallpaper atau gambar apapun yang memiliki latar belakang putih. Dan seharusnya nah ini dia. Jadi saya mengonversi ini. Ini akan terlihat bagus karena Anda sebenarnya tidak bisa melihat apapun di latar belakang karena latarnya putih. Jadi hasilnya benar-benar bagus kecuali pada bagian keyboard, di mana Anda bisa melihat bagian folikel yang agak menutupi. Keyboardnya benar-benar membulat di situ. Jadi secara umum ini akan terlihat sangat bagus dalam kasus tertentu, tapi sebagai contoh, yang satu ini terlihat cukup buruk di bagian kedalaman di sini, di mana potnya berada, terlihat datar, ada sesuatu yang salah di sini, atau ini tidak terlihat benar, seperti sudutnya tidak sesuai dengan bagian lainnya, jadi tidak selalu akan terlihat bagus, dan hal ini semakin jelas ketika Anda mulai menggerakkannya. Jadi ingatlah, itu saat menggunakan fitur ini, hasilnya mungkin tidak selalu yang terbaik. Sekarang, kembali ke Pro Max kita yang sebenarnya satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah dengan mengunci perangkat. Sebenarnya ada dua hal yang ingin saya tunjukkan. Di sini memang belum diaktifkan, tapi saya akan menuju ke sana. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan pergi ke... Tadi di mana ya?
Baiklah. Tampilan dan kecerahan. Dan di sini kita mencari fitur Always on Display. Oh, ternyata sudah diaktifkan, lupakan saja. Saya saja yang tidak sadar. Jadi Always on Display diaktifkan secara default di perangkat ini dan diaktifkan bersama dengan wallpaper. Sekarang Always on Display pada dasarnya adalah tampilan yang hanya memberikan beberapa informasi seperti notifikasi atau waktu. Tidak benar-benar menampilkan wallpaper karena itu akan menghabiskan banyak baterai ponsel. Jadi saya pribadi lebih suka mematikan wallpaper itu sendiri dan juga mengaburkan foto wallpaper. Jadi sekarang hanya menampilkan waktu saja dan sisa layarnya dimatikan. Ini akan membuat baterai kamu lebih awet. Notifikasi juga akan tetap ditampilkan di sini, tapi hasilnya tetap jauh lebih baik daripada menyalakan semuanya dan pada dasarnya hanya membuang-buang baterai. Sebenarnya saya sendiri tidak benar-benar menggunakan Always on Display sama sekali, jadi saya biasanya mematikan fitur ini di perangkat saya. Tapi saya tahu banyak orang yang menyukainya. Jelas, mematikannya akan membuat baterai lebih tahan lama. Kalau saya ingin mengecek sesuatu, saya cukup mengetuk layar seperti yang tadi saya lakukan, dan layar akan menyala, memberikan informasi apapun yang mungkin saya terima, dan itu saja yang saya butuhkan. Sekarang kita kembali ke layar kunci. Mari kita tahan bagian jamnya. Ini akan masuk ke mode pengeditan dan sekarang kita bisa pilih sesuaikan dan di sini tergantung pada wallpaper. Mungkin seharusnya tadi saya ganti dulu wallpapernya, jadi mari kita kembali ke foto-foto kita. Tapi ternyata saya tidak bisa. Oke, sepertinya saya akan melewati penggantian wallpaper. Mari kita coba lagi. Jadi jika kita masuk ke menu sesuaikan, saat kamu sudah mengatur wallpaper, kamu jelas bisa menambahkan efek kedalaman, jadi letaknya akan ada di sini. Sepertinya kamu tahu saya akan mengeluarkan ponsel ini. Nah, seperti itu. Dan saat kita masuk ke menu sesuaikan, di sini kamu bisa lihat ada dua tombol ini ketika kamu sudah mengatur wallpaper berbeda dengan yang tadi. Dan kamu jelas bisa mematikan efek kedalaman atau menyalakannya. Jadi sekarang ketika kamu menggesernya, tampilannya akan mulai bergeser. Kamu juga bisa klik pada 3 titik dan menambahkan efek kedalaman. Jadi sekarang kamu bisa lihat kadang-kadang saat saya minimalkan telinganya menutupi jamnya. Jadi inilah efek kedalaman itu. Tapi karena sekarang terlalu banyak yang tertutup, saya bisa mengaturnya seperti itu. Kita juga bisa memperluas wallpapernya. Ini akan menghasilkan bagian tambahan dari wallpaper tersebut. Dan sekarang kamu bisa memperbesar gambarnya dan saya bisa menutupi jamnya dengan itu. Kamu juga bisa menambahkan widget di sini, jadi kamu bisa punya beberapa widget, mengubah ukuran jamnya sendiri, dan juga mengganti tombol-tombol di sini. Jadi secara default kita punya kamera dan senter, tapi kamu bisa menggantinya dengan yang lain. Sekarang jika kita pilih selesai, kamu bisa melihatnya. Oke, ada sedikit keanehan lagi di sini dengan generator fill-nya. Jadi ini tidak memotongnya dengan benar. Jadi kamu bisa lihat telinganya di sini. Terlihat seperti agak membulat di sini. Jadi kamu bisa lihat hasilnya tidak terlalu bagus. Dan juga saat menggesernya ini bukan wallpaper yang bagus karena tidak benar-benar memberikan efek kedalaman di sini. Jadi kamu masih bisa melihatnya sebagian. Tapi ini tidak sebagus seperti yang saya bilang beberapa wallpaper lain. Tapi intinya itu saja. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.